Hai, jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana kita membuat outline dari desain penelitian. Biasanya kita bingung nih ya, mau mulai dari mana. Nah, ini adalah salah satu contoh ya studi kasus untuk bagaimana membuat outline desain penelitian mengenai peranan pola asuh orang tua terhadap prestasi siswa. Seperti apa pembahasannya bisa kita lihat di video berikut. Semoga memberikan pencerahan kepada Anda yang sedang menulis dan ini bantuan untuk metode penelitiannya. Selamat belajar. Buat latar belakang penelitian, kita tertarik terhadap fenomena. Ya, apa sih yang membuat kita tertarik? Ada fenomena sekolah favorit. Ya, kita membandingkan ada sekolah favorit yang basis Kristen ya atau Katolik, ada sekolah basis umum ya atau kita bilang negeri. Ada sekolah ini sama sekolah ini. Dari mana kita mendapatkan kategori ini? Dari mana? Kita mencari prestasinya ya. Prestasi. Dari mana kita dapat prestasi? Biasanya dari nilai kelulusan. Setuju? Ya, betul. Misalnya ya, kita khusus ke SMA. Karena kalau kita ke kejuruan itu kan biasanya nggak terlalu nggak terlalu diekspos karena memang tujuan mereka bukan untuk mencari nilai tapi mencari pekerjaan, sehingga kita akan membatasi masalah kita dengan ini tadi ya, prestasi. Kemudian dari sini ya kita tertarik ya. Kemudian ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa peranan atau pola asuh orang tua berpengaruh terhadap prestasi siswa. Ya. Ada teori. Kita melihat apakah ini teori besar atau teori biasa ya atau grand teori, kita akan cari. Misalnya ya, setujulah pasti ada teori ini ya bahwa peranan pola asuh pasti berpengaruh terhadap prestasi siswa, iya kan? Ya. Orang-orang yang hidup dari keluarga yang utuh, yang bahagia, biasanya prestasinya akan lebih bagus. Setuju nggak? Ya. Setuju ya? Walaupun Setuju. memang ada orang-orang misalnya dari broken home, orang-orang yang dari keluarganya tidak bahagia, prestasinya bagus, tapi itu lebih sedikit. Ya, kalau kita membandingkan dengan orang-orang yang keluarganya utuh, ya keluarganya bahagia, karena dia tidak dibebani dengan persoalan keluarga. Setuju? Ya kan? Secara umum kan seperti itu ya. Kemudian kita cari teorinya, kita ketemu. Ya. Nah, tadi kan berpengaruh terhadap apa? Tadi kan kita lihat bahwa pola asuh orang tua berpengaruh terhadap ini. Ya, berpengaruh terhadap prestasi atau nilai kelulusan. Ya. Bagaimana kita melihat pola asuh orang ini dengan orang ini? Ya, ini kan mungkin dia punya pandangan yang umum tentang pola asuh, sedangkan yang Kristen Katolik ada pola asuh dari ulangan. Ulangan 6 ayat 9. Tentu kita akan mencari orang tua yang kalau di Kristen gitu ya, misalnya ya, terhadap ini. Seperti apa? Ini kan sesuatu yang umum atau yang universal nilainya. Didiklah anak-anakmu itu universal atau umum? Universal atau Kristen doang? Universal. Dari Kristen itu menjadi universal kan? Setuju kan? Banyak nilai-nilai Alkitabiah yang menjadi nilai-nilai umum.
ya, karena kemudian disetujui bahwa itu satu kebenaran, ya. Nah, ini kita melihat. Nah, nanti kita akan mencari sampelnya. Tinggal kita belajar mencari sampel. Sudah ketemu. Berarti tinggal kita membuat apa yang dinamakan dengan tadi ya, apa namanya? Kerangka berpikir. Kita membuat kerangka berpikir. Sorry. Kok lari ke sini? Kerangka berpikir atau desain penelitian. Apa yang kita buat? Desainnya tadi ya, peranan orang tua dalam mengasuh anak. Misalnya ya. Kemudian ada prestasi siswa di sini. Apakah peranan orang tua? Berarti kan kita bicara pola asuh ya. Nah, kita menjabarkan pola asuh itu apa aja? Ya, sebagai variabel X, variabel Y apa pola asuhnya? Supaya dia berpengaruh terhadap prestasi siswa. Nah, kita menjabarkan dulu ini dari sini ke sini. Karena kan pola asuh ini kan sesuatu yang umum ya, peranan orang tua atau pola asuh itu kan masih umum sifatnya. Apa itu pola asuh? Ya, prestasi siswanya nanti kita batasi tadi. Sekolah favorit. Nanti kita cari ini teorinya, apa itu pola asuh, apa itu prestasi, apa itu prestasi siswa. Prestasi adalah menurut ahli ini, ahli pendidikan, prestasi siswa adalah bla 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 bla. Prestasi itu ada misalnya prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Kita menjelaskan kan terhadap prestasi siswa di sini nanti akan kita persempit dengan prestasi akademik. Bahwa penelitian kita dibatasi dengan prestasi akademik. Ya, supaya jangan kemana-mana. Bisa saja dia prestasinya bukan prestasi akademik. Prestasi olahraga. Ya, itu kan non-akademik. Nah, di sini teman-teman ya menjelaskan di sini di latar belakang. Apa itu prestasi? Dijelaskan prestasi ya menurut ahli ini adalah ya sekumpulan pencapaian yang ini bla 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 bla. Di dalam pendidikan sekolah menengah atas, prestasi yang umum adalah kita bisa mengacu kepada misalnya peraturan mengenai atau undang-undang mengenai pendidikan menengah atas. Apa sih prestasi? Dia pasti punya penjabaran. Ya kan? Di UCC ada kan? Prestasi adalah ya
1 prestasi akademik, 2 prestasi ini, 3 prestasi, dia pasti akan mengatakan di situ. Jadi bukan kita yang menjabarkan bahwa prestasi itu pasti nilai kelulusan. Ya, kita cerita dulu prestasi secara umum. Tetapi yang diambil di sini adalah kalau orang favorit bicaranya prestasi akademik. Dijelaskan dulu di latar belakang penelitian. Kan ketemu tuh bahwa menurut teori ada peranan pola asuh orang tua terhadap prestasi siswa. Kita akan melihat, membandingkan antara misalnya tadi ya prestasi siswa di sekolah umum dengan sekolah negeri. Ya, kalau yang umum tadi yang Kristen berdasarkan Ulangan 6 ayat 9 bahwa didiklah anakmu bla 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 bla. Tetapi secara umum ada pendidikan dan situ kan menurut ahli kan kita bicara begitu ya. Apa sih pola asuh secara umum, secara Kristen ada dasarnya apa? Pola asuh kita terhadap anak secara Kristen kan ada tuh. Ini ada yang umum, ada yang umum atau universal, ada yang kita Kristen. Kita bisa basicnya ke sini bisa. Tapi arahan kita adalah peranan ini, ya bukan peranan ulangan. Yang kita akan tekankan adalah peranan orang tua ya terhadap prestasi. Nah, yaitu tadi ya mengeksplorasi, bertanya ya, menurut kita mencari informannya misalnya dari kepala sekolah kita wawancarai. Pak, menurut Bapak bagaimana sih peranan orang tua? Apakah di sini ada paguyuban orang tua? Apakah ada grup orang tua? Seperti itu ya, kita kemudian membedah gitu loh. Oh, di sini nggak ada grup ya, secara resmi kita nggak punya grup, tapi kayaknya orang tua punya grup WhatsApp misalnya. Apakah orang tuanya suka kumpul-kumpul? Nah, kita kan tadi meneliti kebiasaan juga orang tua. Oh, ternyata orang tua suka saling ketemu gitu di dalam satu pertemuan sosial supaya mereka bisa ini misalnya saling sharing mengenai bagaimana mengasuh anak-anak. Misalnya, kan biasanya ada ya paguyuban itu. Apakah ada gitu? Apakah berpengaruh? Oh, ternyata orang tua sendiri ya merasa tidak mampu kalau dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk mengasuh anak gitu loh. Mereka membutuhkan peranan orang tua lain. Ya kan biasanya Bu kalau suka carefree anak-anak seperti apa? Kan suka ngobrol juga ya. Kayak saya nih, kadang anak saya di SMA itu suka nggak terbuka terhadap orang tuanya. Saya mesti tanya ke guru lesnya. Kalau ke guru lesnya anak-anak suka cerita gitu loh. Iya Bu, memang tuh anak-anak lagi pada stres bla bla bla. Tapi ke kita kan dia nggak pernah cerita gitu. Nah, apakah ada seperti itu gitu? Misalnya kita temukan seperti itu ya. Apakah ada gitu ya? Dan bagaimana orang tua nih? Kan ada orang tua yang cuek ya. Kayak saya sih cuek ya. Ada yang orang tua sangat-sangat. Oh ada nih di grup memang ada orang yang tugasnya informan, suka cari informasi. Ada orang tua yang tugasnya bodoh amat, pokoknya ada anak-anak kegiatan, gue support dana. Misalnya seperti itu. Sehingga anak-anak santai gitu ya, apalagi kayak di sekolah Kristen Katolik kan rata-rata orang the have ya, orang punya gitu. Jadi untuk problem sedikit, mau pendidikan, mau bimbingan seperti apa, fasilitasnya ada. Apa sih yang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin dalam mendidik? Orang kaya kenapa anaknya lebih pintar? Karena fasilitas. Orang miskin kan mananya buat bimbel, boro-boro bimbel ya. Yang penting kan makan bisa survive gitu. Tapi kalau orang kaya kan bimbel seharga apapun dijalanin gitu. Les semahal apapun dijalanin. Ya bahkan diantar jemput gitu. Jadi anak-anak udah nggak mikirin kehujanan, nggak mikirin pusing di jalan. Kalau anak-anak yang ekonominya pas-pasan kan mikirin tuh.
buset jauh banget ininya kan, mikirin ongkosnya gimana, terpaksa misalnya dia jarang pulang karena kayak anak saya dulu yang pertama itu jarang pulang. Jadi nyambung kalau dia bimbingan bimbel itu dia nyambung gitu, pulang jam 10 tiap hari. Ya, cemas juga gitu. Tapi kan kemudian apa yang dilakukan orang tua ya terhadap tadi masa SMA kan ada masa kita melihat ada nggak di situ masa pemberontakan anak-anak, di mana anak-anak misalnya tadi ya lebih suka ini terhadap lebih suka terbuka terhadap temannya, lebih suka terhadap gurunya ketimbang terhadap orang tua. Itu kan bukan berarti pola asuh orang tua salah, betul nggak? Tapi memang masanya berbeda. Ini kan kita ngomongin remaja, ya. Pasti perlakuannya akan berbeda kalau kita ngomongin prestasi terhadap anak SMP. Ya, kalau terhadap anak SD agak sulit. Ya, kalau anak SD itu kan peranan orang tua tuh gede banget gitu. Dibanding dengan yang sudah menengah atas ya, orang tua biasanya sudah mulai mengurangi. Kan nggak mungkin dia ngerjain tugasnya kan? Udah nggak nyampe otaknya. Tapi kalau SD masih dia untuk kerjain tugasnya masih gampang. SMP orang tua yang pendidikan tinggi agak tinggi lah yang bisa ikut bantu-bantu ngerjain PR-nya anaknya. Tapi kalau SMA nggak ada ya. Itu polanya kan akan berbeda di sini. Nah, ini yang mau kita gali. Ya, bahwa di sini ada apa sih yang terjadi dengan siswa. Kita belajar di sini kan ada masa perkembangan ya. Masa perkembangan anak. Perkembangan remaja. Ya, bahwa anak-anak ya pada masa remaja ini ya yang mereka lakukan adalah mereka suka grup ya, suka geng gitu ya. Nah, kita melihat ini bahwa misalnya ternyata orang-orang pintar akan bertemu dengan anak-anak pintar gitu kan. Yang istilahnya yang minatnya sama ya. Yang kita kan lebih suka ada di grup yang pola minatnya sama gitu ya. Sama-sama tukang makan, ngumpul tukang makan. Kan begitu kita kumpul, yang kita omongkan apa? Makanan. Tapi kalau kita di geng anak pintar, begitu kumpul, ngomongin tugas lagi kan gitu. Ya, tapi ketemu grup yang sosialita ya pasti ngomonginnya mode gitu. Geng grup anak cowok gamers ya ngomonginnya game gitu. Nah, kita kan di sini. Kita jangan melupakan ini. Ada masa perkembangan remaja yang harus kita teliti. Karena akan mendapatkan pola asuh yang berbeda. Tapi dari sini kita sudah mendapatkan kerangka. Bahwa ternyata peranan pola asuh yang seperti ini sangat diperlukan supaya prestasi siswa meningkat. Karena kita tahu tadi siswa ini adalah remaja yang misalnya dalam proses jati diri gitu ya, di mana dia sudah ingin lepas dari orang tua. Tetapi orang tua tetap merasa orang sampai punya anak aja tetap dianggap anak kan. Seberapa jauh campur tangan pola asuh orang tua. Mendapatkan ini dari mana? Ya tadi ketemu apa sih prestasi? Ya, kita brainstorming. Oh, prestasi ada tadi, ada akademik, ada non akademik. Jangan kita lupakan. Bahwa kita melihat ternyata sekolah-sekolah yang favorit adalah banyak dari sekolah Kristen, misalnya. Kita dapat data dari mana? Kan kita dapat data ini. Ya, cari aja di googling. Biasanya ngeluarin kok dari Pemprov gitu ya, biasanya dia ngeluarin dari
Dikbudnya ngeluarin prestasi, nanti dicari supaya kita tadi ketika kita memilih sekolah favorit ini kita nggak salah, ada dasarnya, ada datanya, nggak cuman kata orang BPK penabur, jangan kata orang, tapi mana prestasinya, prestasi akademiknya ya, kita bicara prestasi akademik. Tapi kalau kita misalnya yang mau kita teliti terhadap prestasi olahraga, terhadap atlet-atlet, pasti akan berbeda lagi ceritanya. Ya. Betul nggak? Ya, betul. Ya, groupingnya mereka beda. Tadi orang tuanya ketemunya jarang gitu, orang yang prestasi olahraga itu satu sekolahan jarang. Biasanya dia sudah antar sekolah. Orang tuanya ya, dia akan mencarikan bagaimana sih mencetak atlet. Orang tua yang punya anaknya atlet itu berbeda dengan orang tua yang anaknya ini tadi prestasi. Ya, kalau prestasi di sekolah kan jelas kita. Ya paling lomba-lomba di situ kita masih ini semua atas nama sekolah. Tapi ketika anak kita adalah atlet, ini butuh dukungan orang tua yang lebih. Gitu. Orang tua yang atlet pasti punya pikiran yang berbeda. Gitu. Betul nggak terhadap orang tua akademik? Orang tua akademik pasti lebih santai ketimbang atlet, karena atlet mau makan apa? Tapi biasanya orang tua atlet, anaknya atlet, itu karena kan dia udah tahu jalurnya. Iya betul. Udah tahu jalurnya. Oh kalau atlet lari ke sini, ke sono, supaya duitnya nggak banyak, harus begini begono gitu. Saya ngalamin ketika adik saya itu jadi atlet tenis lapangan ya. Bagaimana mesti jalan-jalan terus gitu. Ya cerita kita punya grupnya, ya grup itu tadi. Gimana caranya harus nemenin keluar kota, sering kan, tapi sering izin. Gitu. Nanti jadi apa gitu. Dan ketika adik saya ini kemudian kuliah, lulus, ya kebetulan kerja di Bank Mandiri, juga dia ngambilnya dari prestasi olahraga gitu. Memang prestasi akademiknya bagus, tapi ngambil dari prestasi olahraga. Begitu olahraga, dia ketemu kepala cabangnya, dulu dia ditaruh di Cilacap ya. Jadi dia suka ngelatih itu ya. Biasanya kan kalau bos-bos itu mainannya lapangan tenis ya. Dia ngelatih kepala cabangnya. Terus tinggal bilang gitu, kamu maunya apa? Bisa nggak Pak, saya dipindahin Pak pulang kampung? Udah diatur, pulang dia ke Tegal. Dari mana? Dari olahraga. Ya pasti orang tuanya kan berbeda. Ada privilege-nya berbeda gitu. Ketimbang yang kita prestasi mungkin nggak itu ya gitu. Tapi kalau kita tadi olahraga memang tadi olahraga tenis lapangan itu kan olahraganya bos-bos gitu. Ya jarang sih anak kalau selain golf ya. Kalau golf itu kan kadang harus di kota-kota besar. Kalau kota-kota kecil kan ketemunya udah sedikit ya, dan orang yang main golf juga sedikit, hanya bos-bos atas aja. Tapi kalau tenis lapangan itu rata-rata yang bonafit ketimbang bulu tangkis. Kalau bulu tangkis kan semua orang ngambil bisa, lebih mudah ya. Kalau tenis lapangan raketnya aja minimal 1 juta, itu bisa berapa kali tepok hancur gitu ya. Kayak adik saya itu sepatu itu 1 bulan habis pasti. Itu nggak bisa sepatu murah. Sepatunya harus mahal karena makan lapangan. Pasti itu tadi pola asuhnya akan berbeda. Saya bukan dari keluarga yang kaya, ya ibu saya harus ngatur gitu loh. Gimana caranya dia tetap berprestasi. Ya ikut ini gitu ya. Coba beasiswa ini, coba beasiswa itu, kan begitu. Pola asuhnya, ini kita bicara pola asuh. Tadi karena kita membatasi terhadap prestasi akademik. Jadi ketika kita ngomong prestasi juga tidak bias. Ya, tidak bias. Karena kita menjelaskan di latar belakang. Memang di judul kita nggak usah bilang prestasi akademik, nggak usah. Peranan orang tua atau peranan orang tua terhadap tadi prestasi siswa di 2 sekolah negeri misalnya. Misalnya kita perbandingan pola asuh orang tua terhadap prestasi siswa. Ya, studi kasus di SMA basis Kristen dan sekolah umum
favorit misalnya, itu baru kita cerita di sini bahwa penelitian kita prestasi itu dibatasin dengan prestasi akademik dan dibatasin dengan misalnya di Jakarta Barat kah ya, kita membatasi. Ketemulah, oh berarti ada lingkungan yang seperti itu ternyata ya, bahwa untuk mencetak anak-anak berprestasi secara akademik, inilah yang harus dilakukan orang tua. Yakin deh kalau orang tua sudah begini, mendorong anak untuk berprestasi itu lebih mudah misalnya. Kita menyimpulkan seperti itu. Dari mana? Dari kita mencari peranan ini. Kita tanya, nanti kan sampelnya siapa? Sampelnya gurunya. Guru BP, ya kan? Biasanya kan yang berperan itu ya kepala sekolahnya. Siapa lagi? Biasanya ada guru yang bertanggung jawab terhadap prestasi kelulusan, ya misalnya itu biasanya ada panitianya. Jadi dia yang ngatur bagaimana caranya anak-anak ini bisa masuk jalur undangan gitu ya. Kan saya baru ngalamin itu anak saya, ceritanya begitu. Oke, ketemu nih kita dari sisi guru, dari sisi kepala sekolah, dari tahun ke tahun, Bu, gimana sih peranan orang tua? Oh, biasanya menjelang ini orang tua suka datang ceritakan, orang tua ini modelnya begini-begini Pak, begini Bu, begini-begini Bu, ceritakan. Nah, kita menggali gitu loh peranan orang tua di sini. Sesudah itu kita tanyakan, benar nggak? Kita tanyakan kepada siapa? Ya, ada pada orang tua yang ada saat itu. Yang memang misalnya siswanya berprestasi, atau kita menganggap sekolah itu kita anggap sebagai populasi gitu ya. Jadi kita mungkin tidak membatasi yang prestasinya tinggi. Kita bisa mengambil secara acak. Pokoknya dianggap kalau dia masuk ke SMA favorit itu dianggap udah pinter misalnya. Dianggap kita udah berprestasi. Boleh nggak? Boleh. Kita tanya terhadap orang tua. Kemudian kita tanya juga kepada anak-anak. Kalau anak-anak SMA kan di wawancara sudah bisa menjawab ya. Sudah bisa memberikan gambaran ya. Kalau kita tanya kepada anak SMA kan biasanya sudah bisa menjelaskan. Iya. Setuju nggak ya? Setuju. Dibanding dengan anak SMP gitu, masih kurang fokus. Kalau ini kan mereka sudah tahu gitu, lulus mau kemana, cita-citanya mau apa. Mereka sudah mulai fokus, sudah bisa menilai orang tua saya sih begini begono gitu, dan lebih fair ketimbang anak yang SMP misalnya. Ya kita bisa cari tadi ininya adalah selain orang tua, kita bisa ngambil siswa. Apakah kita merasa cukup tidak dengan kira-kira gambaran yang tadi key informannya cukup enggak? Karena kan kita tadi penelitiannya mau deskriptif. Ini lama loh, nggak bisa cepat ini. Untuk ketemu sama orang ini, ketemu kuncinya, guru kuncinya itu kan tidak semudah kita datang ke sekolah tuh sama Bu ini tuh sama Bu ini, enggak kan? Mungkin PIC-nya si A, tetapi yang lebih tahu mungkin si B. Artinya kita ganti informan. Ya, sampelnya berapa? Nah, kalau ini kita tidak bisa menentukan sampelnya berapa dari populasi ini, kita nggak bisa. Karena yang tujuan kita adalah mendapatkan gambaran mengenai tadi peranan orang tua. Apakah dengan 5 orang tua cukup? Cukup tidak? Tadi kita cross check juga ya, kan biasanya hampir senada antara guru menggambarkan tentang orang tua, guru menggambarkan siswa, ya kepala sekolah menggambarkan orang tua, menggambarkan peranan. Ada juga kan di sini peranan guru menggambarkan peranan orang tua. Kan kepala sekolah harus ceritain. Pasti dia pernah dengar kan keluhan-keluhan orang tua. Menggambarkan ya, pola asuh yang kita dapatkan dari teori-teori itu. Ada nggak sih? Orang tua model apa sih? Oh, ternyata rata-rata orang tuanya semua misalnya orang-orang yang punya harapan tinggi ya, ekspektasinya tinggi. Pasti kan orang tua yang mau anaknya difavorit kan
harapannya tinggi. Kalau bisa kamu masuk ini loh, kayak saya kan gitu. Kalau kamu masuk ke ini, begini. Kalau kamu masuk kayak anak saya itu kan antara ada sekolah SMA dekat rumah yang bisa dengan zonasi dengan uh, jalur prestasi. Dia milih jalur prestasi. Saya bilang kalau kamu zonasi, kamu lebih mudah jadi ranking 1 di sekolah dekat rumah daripada kamu prestasi. Kamu harus mengalahkan mereka. Kalau tahu ujung-ujungnya tiket untuk tiket untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes, saya bilang dekat rumah. Kamu mending jago di situ gitu. Jago di antara anak ayam gitu loh, daripada kamu jago di antara jago. Kamu setengah mati, berani enggak gitu. Misalnya ya punya seperti itu. Tapi ada orang tua yang ngotot, enggak, saya mah maunya favorit. Gimana dia berjuang, gimana gitu ya. Tapi kalau kami kan punya pandangan gitu. Tujuannya kita adalah undangan. Ya udah, mau di mana aja yang penting dapat undangan gitu. Ya. Walaupun mungkin di sekolah yang ini kurang favorit ya. Begitu dari SMA mana? SMA sebelah rumah. Kan orang bilang gini, zonasi ini gitu. Ya kan? Kita kan kalau anaknya sekolah karena zonasi dengan prestasi pasti beda dong angkat kepalanya, betul nggak? Ya Pak? Ya, betul. Kayak saya tanya, anaknya kuliah di mana? Langsung kenceng, Pak, jajaran gitu kan, sambil agak-agak ini dinaikkan. Ya kan Pak, jajaran gitu. Sampai nggak bisa balik lagi gitu. Itu orang tua gitu. Nah, ini kita coba kita kita telusuri, yaitu tadi ya kualitatif, menggali sampai kapan nih, sampai kita benar-benar merasa cukup gitu mendapatkan gambaran mengenai pola asuh. Jadinya nanti buku ini peranan orang tua terhadap pola asuh dari khususnya, nanti kemudian cerita bahwa orang-orang ini, orang tua inilah yang dilakukan orang tua untuk mendukung anak-anaknya supaya masuk di prestasi di SMA. Ini bla 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 bla. Itu cantik sebenarnya, cuman capek. Kalau kita ngomongin capek. Ya. Nggak alih. Kalau tadi pengaruh misalnya peranan orang tua, pengaruh peranan orang tua, guru ya, dan misalnya staf administrasi di sekolah terhadap prestasi siswa kan enak. Sebar angket kita hanya membuktikan berpengaruh tidak berpengaruh, berapa nilainya, seberapa besar dia mempengaruhi. Selesai. Kita pusing ini aja, pusing di statistik. Kalau ini pusing dari awal sampai akhir. Tapi ya itu tadi, ada kepuasannya ketika kita mendapatkan, dan mungkin ini jadi bahan rujukan gitu ya untuk orang tua. Di sini kita tinggal bikin buku kan mudah sekarang, paling kita butuh 1 juta aja kita bisa ngeluarin buku. Berdasarkan penelitian ya, pasang ini di Facebook gitu ya, siapa yang mau pesan buku, kan kita kasih covernya aja mengenai peranan pola asuh orang tua terhadap prestasi siswa, jelasin. Kan? Pingin nggak anaknya masuk sekolah favorit? Gimana sih caranya? Beli bukunya ya, teman-teman. Seperti itu. Ketimbang tadi bikin secara kuantitatif itu ya, pengaruh pola asuh, pengaruh pendidikan, cara mengajar guru misalnya ya, atau pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi siswa, orang nggak tertarik gitu loh kalau orang tua. Kalau secara penelitian iya, berpengaruh ya, berapa persen di sekolah situ kan gitu. Ternyata di sekolah itu yang paling berpengaruh itu lingkungan. Jadi mereka itu bisa berprestasi karena lingkungan sekolahnya nyaman. Ya, sekolahnya ada AC-nya, hijau-hijau ya. Nggak terlalu ketat, banyak ekskulnya misalnya. Ya kan? Hanya membuktikan saja kalau kuantitatif itu hanya membuktikan hipotesis kita. Kalau ini mencari hipotesis.
Seberapa besar peranan orang tua? Apa yang dilakukan orang tua? Pasti akan berbeda ya tadi ceritanya antara yang berprestasi dengan yang beda. Atau kalau kita pusing misalnya yang umum kita coret saja, kita khusus ke sini, itu juga udah dalam ya. Kalau ini membandingkan nanti ke S3 ini. Jadi ini teman-teman sudah dapat ini, kemudian membandingkannya dengan yang sekolah umum, pola asuhnya. Beda, sama tuh beda. Kalau ini udah enak, udah ke Kristen Katolik. Nah, nilai-nilainya tadi ya kita lebih fokus ya nilai-nilainya. Nilai-nilai basic Kristen. Walaupun ada yang bukan Kristen ya, kita anggapnya tetap mereka adalah orang Kristen kan gitu ya. Walaupun ada Muslim, ada Buddha di situ. Tapi kan karena dia basisnya Kristen, kita nganggapnya Kristen. Ketika kita ngambil sampel ya, kita membuang yang non Kristen kan gitu ya misalnya. Ya pasti. Karena kan pasti nilainya lebih kecil, orang yang non Kristen ini kan pasti nilainya lebih kecil. Maksudnya secara jumlah ya dibanding dengan yang orang Kristen. Tadi ya menafsirkan dengan metode hermeneutik, nanti kita di kuis depan ya. Yang mau itu ya kira-kira teman-teman punya gambaran misalnya mau membedah satu perikop Alkitab tertentu ya dengan tema tertentu. Nah, teman-teman bisa menyiapkan. Adanya kita cuma dituntun dengan pikiran kita. Kalau kuantitatif itu jangan dituntun dari kita gitu ya. Kita dituntun di lapangan, apa sih yang terjadi? Kalau kita dituntun dengan diri kita, ya nanti kita mendapatkan pola asuh itu menurut kita gitu. Ini kan kita nggak punya gambaran gitu ya. Cuman kita mungkin ada penelitian awal ngobrol-ngobrol, oh begitu gambarannya, oh ya, kan apalagi misalnya kita belum pada fase kayak misalnya kayak saya mungkin melakukan penelitian ini, saya udah pada fase punya anak sebagai orang tua yang sudah SMA gitu ya, itu masih lebih enak gitu. Kalau yang belum kan masih mengira-ngira gitu lah, hanya berpikir mungkin dari teman, dari ponakan yang cerita mengenai tadi yang ini yang kita teliti. Bu, bagaimana caranya ya kalau kita sudah berjalan nih, tiba-tiba di tengah itu rasanya, waduh ini akan meluas, semakin besar ini. Dari awal sudah dibatasi, Pak. Oh, dari awal ya? Iya, dari awal. Seperti ini kan sebenarnya dari awal sudah kita batasi. Prestasi itu, akademik, itu kan pembatasan. Ya. Kalau kita membiarkan prestasi ini kita loss, nanti ketemunya yang non-akademik. Jadi jelaskan kita prestasi itu akademik. Ya, bahwa kita basicnya sekolah favorit Kristen Katolik udah batasin ke situ. Sekolah Kristen Katolik itu kita batasin dengan yang berprestasi. Ya kita cari sekolah yang memang tadi ya selama misalnya sekian berturut-turut adalah dengan nilai lulusan paling tinggi, yaitu yang kita ambil, kita searching datanya. Tadi pola asuh apa yang terjadi dengan pola asuh ini kita tanya ini. Bisa saja kita tambahin pakar psikologi ya, psikologi perkembangan remaja, atau kita tanya pakar pendidikan boleh. Apa sih pendapat mereka tentang peranan orang tua nih? Yang perlu kan kita di sini. Bahwa ada grand teori ya yang mengatakan bahwa peranan pola asuh orang tua itu berpengaruh terhadap prestasi siswa. Itu grand teorinya ya. Teori besarnya gitu. Tapi apakah para ahli pendidikan mengatakan hal yang sama? Nah, kita bisa cari menurut profesor ini yang ini tentang pendidikan, bahwa memang ya, dan dari penelitian sebelumnya kita mendapatkan bahwa kan pola asuh ini sangat berpengaruh ya. Ada beberapa penelitian yang telah
yang telah meneliti mengenai pola asuh. Tapi saya tidak mengikuti ini karena ini yang membedakan saya dengan penelitian sebelumnya apa? Pasti ini sudah pernah ada. Ini yang kita lakukan itu bukan hal yang baru. Pasti sudah ada. Kecuali kalau kita menemukan obat vaksin, nah itu memang belum pernah ada gitu kan. Kita nemu, ya kita bilang gitu. Tetapi kan metodenya meneliti, menemukan vaksin-vaksin itu kita ambil metodenya. Yes. Bahwa yang kita temukan itu hal yang baru, vaksin COVID-19 itu yang berbeda, tapi metodenya kan sama. Kita menggunakan. Bahwa sifat-sifat vaksin ini, karena sifat-sifat penyakit ini kan kita ada penelitian sebelumnya yang jadi referensi. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kita punya metode menemukan vaksin COVID-19 kan ya. Semua sudah pernah ada. Tetapi mungkin agak berbeda mencari cara perlakuannya misalnya. Yeah. Kalau ini sudah ketemu, nanti kita tadi ketemu metodenya ya, sampelnya apa yang kita ambil, kita tinggal cari aja di teori, di jurnal-jurnal sebelum. Kita bisa mengkombinasikan misalnya, oh ternyata dari metode peneliti A itu kurang dalam, ya B kurang dalam. Nah, saya mau menggabungkan antara metode penelitian di A dan B misalnya. Boleh. Itu berarti penelitian kita akan lebih dalam. Nah, itu mungkin kita sesuatu yang baru. Tapi kan metodenya sudah ada gitu. Maksudnya pengertian baru tentang hal ini. Gitu. Tapi metode yang lain, misalnya tentang pengambilan sampel apa kan semua sudah pernah ada. Bukan yang baru masalah penelitian ini. Metode itu kan sudah lama. Cara ya. Cara kita makan, ada yang dengan sendok, dengan tangan. Saya mau satu pakai tangan, satu pakai sendok, boleh? Boleh. Tapi kan metode itu sudah ada. Bahwa makan itu dengan tangan, makan itu misalnya dengan sendok. Bahwa akhirnya saya menggunakan tangan dan sendok itu lebih mudah, misalnya tangan tambah sedap, sendok itu buat kuah misalnya. Atau cara makan itu dengan gelas, ada ya. Saya kaget ketika pulang kampung, kemudian sop dimasukkan ke gelas, kemudian orang minum sop dengan gelas, gitu. Saya tercengang. Seperti itu ya, misalnya. Ya. Fenomena ya, ini kan fenomena. Fenomena yang ada di lapangan, ya tentang orang tua, pola asuh orang tua. Ini kan di kota besar pasti akan berbeda ya ketika kita meneliti di Jakarta, ya dengan mungkin kita meneliti di daerah pasti akan beda. Di daerah pun di Jakarta di pinggiran, kemudian di daerah Kristen, di daerah yang metropolitan pasti kan akan berbeda. Daerah Kristen ya atau daerah yang kantong Muslim kan pasti akan berbeda. Bahwa mereka misalnya mengejar sekolah banyak ke Kristen Katolik karena misalnya ya ada perlakuan yang mungkin secara psikologis mereka kurang suka negeri misalnya. Peneliti ini kan harus objektif ya. Iya. Jangan mencampurkan dengan pikirannya untuk menjawab persoalan ini, jangan. Kita kan hanya mencari informasi, mendeskripsikan, oh ternyata seperti ini. Itu tadi kan kita batasi masalahnya di sekolah Kristen Katolik di Jakarta. Pasti akan berbeda dengan yang di Bandung. Ya, pola asuhnya pasti akan berbeda kalau di Medan doang, ya. Kalau di Manado, ya. Atau di daerah-daerah lain pasti kan berbeda. Teman-teman bisa sampai mendapatkan ini ya di latar belakang penelitian udah enak ini. Kan kita tinggal menentukan yang namanya penelitiannya seperti apa dari semua ini yang teman-teman gambarkan itu mau seperti apa, sampelnya bagaimana, ya kan, metodenya seperti apa, mau etnografika, ya kan, atau mau pendekatan etnografi, pendekatan fenomenologi,
seperti itu. Tinggal teman-teman nanti tinggal baca aja secara teori, yaitu tadi dipandu dengan jurnal-jurnal itu. Kenapa sih jurnal ini bilang kita lebih baik dengan pendekatan secara etnografi, ya kita baca itu, oh ternyata begini. Kenapa peneliti B lebih suka dengan pendekatan secara fenomenologi gitu ya? Dasar berpikirnya apa? Oh ternyata ini. Kenapa lebih suka dengan pendekatan secara hermeneutik? Oh caranya begini. Kan kita lihat itu ya caranya. Jadi metodologi itu kan cara memasak ya. Cara memasaknya seperti apa? Oh baiknya ada yang dikukus, digoreng, di steam, kan berbeda ya. Dipanggang, dibakar, itu kan berbeda ya kan. Dipanggang dan dibakar berbeda. Iya, dipanggang pun dengan oven yang berbeda juga. Ada oven yang biasa, oven tungku, ya, oven listrik, oven gas itu berbeda, hasilnya akan berbeda. Ya kalau orang yang tahu cara memasak dia akan tahu bedanya apa. Pada kue-kue tertentu misalnya dia bilang nggak bisa pakai oven kompor misalnya, harus oven listrik. Kenapa? Ada api bawah, ada api atas ya. Kita main keteh yang gitu-gitu kan. Pokoknya kalau kita taunya kan pokoknya panggangan oven misalnya. Enggak. Semakin detail kita menemukan metodenya, tadinya cara memasaknya semakin kita menemukan bahwa bahan-bahan ini itu tidak boleh diperlakukan sekian. Itu hasil masakan kita kan lebih bagus. Bila video ini menarik dan berguna untuk Anda, silakan subscribe buat yang belum subscribe, berikan like dan komennya, serta mainkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Inilah channel memasak, kuliah ekonomi, skripsi tesis, dan juga motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.